Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali memimpin bimbingan teknis pada BIMTEK bagi pimpinan DPRD dan anggota DPRD Lampung Tengah di hari terakhir pelaksanaan BIMTEK di Hotel Radisson Bandar Lampung. BIMTEK DPRD Lampung Tengah berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 2 Februari hingga 5 Februari 2023. Rangkaian bimbingan teknis mengupas soal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, tupoksi anggota legislatif, aturan teranyar pemerintah, wawasan kebangsaan, dan seputar pemilu 2024. Penutupan BIMTEK di hari terakhir menghadirkan narasumber dari KPU Provinsi Lampung. Pembahasan membahas seputar persiapan dan tahapan pemilu serentak di 2024 mendatang, diisi Ketua KPU Lampung Erwan Bustami. BIMTEK ini untuk menyamakan persepsi pelaksanaan hajat pemilu 2024 mendatang bagi terselenggaranya anggota pemilihan masing-masing di kabupaten dan kota khusus di Lampung Tengah. Erwan memaparkan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan umum yang rencananya bakal digelar serentak di tahun 2024 mendatang. Kegiatan membedah aturan secara rinci mulai dari pemungutan, perhitungan, hasil akhir suara, hingga proses pengucapan sumpah dan janji jabatan. Sesuai aturan yang disepakati dari DPR RI dan Komisi Pemilihan Umum, pemilu serentak bakal digelar 14 Februari 2024 mendatang. Hasil kesepakatan rangkaian pemilu 2024 wajib dimulai dari 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, yakni tertanggal 14 Juni 2022. Merujuk PKPU nomor 3 tahun 2022, tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pemilu, pemutahiran data, dan penyusunan daftar pemilih serta pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kemudian, penetapan peserta pemilu menetapkan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPRD, DPR, DPD, dan DPRD provinsi, hingga ke tingkat DPRD kabupaten kota di masing-masing wilayah. Yang lalu 5 tahun yang lalu udah dianggap nggak ada gitu. Itu Pak, saya takut kalau ada yang bekas dia terpidana, karena di sini terpidana ininya Pak. Saya kira itu aja dulu Pak. Saya jawab Pak ya, Pak Agus Hamid. Ya. Agus Hamid. Jadi narapidana tindak pidana dengan ancaman itu kapan saja ketika dia di putusan pengadilan yang tertib juga tidak pernah diancam pidana, nggak ada uji publik ya, KPU luput juga. Jadi uji publik juga nggak ada tanggapan, maka seperti ijazah dan lain sebagainya Pak. Ijazah ini kan KPU hanya melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan ijazah ini asli atau tidak. Tapi selagi administrasi dia ada ijazah minimal STLTA dilegislasi oleh institusi yang berwenang, misalnya dari sekolah, misalnya dari dinas pendidikan, maka itu sudah memenuhi syarat bagi kami. Nah, ketika dia sudah menjadi DCC ternyata terpilih, ada yang melaporkan kejadian misalnya di Lampung Barat, di Lampung Utara misalnya setelah terpilih, itu sudah di luar kemampuan KPU. Nah, karena verifikasi kita administrasi, kecuali pada saat DCS ada tanggapan masyarakat, maka KPU akan melakukan klarifikasi terhadap partai pengusung, mengklarifikasi kepada calon yang bersangkutan. Ini terkait dengan ancaman di atas 5 tahun terus. Jadi nggak ada waktunya. Jadi kapan saja dia harus mengumumkan ke publik. Mengumumkan ya Pak. Ya, mengumumkan kepada publik, nanti diumumkan Pak melalui media. Media ini harus terdaftar di Dewan Pers. Nanti ada keterangan dari pimpinan redaksi. Jadi masih bisa Pak, kecuali tadi yang tidak ada korupsi atau bebas kemudinya, baru dia bisa daftar di calon legislatif. Karena haknya dicabut itu Pak ya? Iya Pak, ada putusan MK terbarunya itu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Trimurjo semakin jaya. Tadi Bapak Trimurjo semakin jaya Pak. Jadi Bapak tadi bilang boleh memberikan barang sebesar 60.000. Pertanyaan saya, barang seperti apa Pak? Seperti apa? Ada nggak aturan yang memperbolehkan? Kalau barang ada yang pakai begini ada 60.000-an deh. Barang seperti apa? Apakah sembako boleh? Karena Bapak tadi cuma menjelaskan kain, sarung. Boleh tidak sembako? Boleh. Boleh tidak sembako? Aturannya aturan apa? Aturannya di mana? Selanjutnya, gini saja. Nah, di sembako itu atau di barang itu boleh tidak dikasih kartu nama,
atau tanda pengenal dan sebagainya. Mohon menjawab Pak ya, karena ini bisa kita sampaikan ke teman-teman yang boleh dan tidak boleh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahkan seperti pakaian ini bisa terjemahkan pakaian itu kopiah gitu kan. Nah, bahan kampanye juga selain pakaian itu ada mug minum, untuk minum itu boleh. Alat tulis untuk anak sekolah boleh. Nah, bahan-bahan kampanye ini kalau dia dirupiahkan, Yang penting 60.000. nah, maksimal 60.000. Mohon maaf Mas. Dengan sembako dia nggak boleh Pak. Karena dia bukan bahan sembako ini, bahan pokok dia, bukan bahan kampanye. Waduh galak. Udah 50 hari nih, 50 hari masa kampanye ini. Sebelum kampanye bisa. Ini diserahkan kepada konstituen 25 November. Apa namanya wakil rakyat, dia bebas-bebas aja atas nama anggota DPRD 5 November. Nah pasca DCT maka semua aturan kepemiluan itu mengikat. Kalau ngasih sembako ya jangan dikasih secara terbuka Pak. Ngajarin nih. Wartawan lagi nih Pak. Itu bertaburan nggak jelas. Jadi kalau saya yakin kalau incumbent itu dia akan lebih teliti dan akan betul-betul. Kalau pendatang baru itu dia pilkada 2020 kemarin yang pemilih maksimal 500 sekarang sudah kita petakan menjadi 300 pemilih. Kalau kemarin menjadi pemilih di DPR itu pasti sudah ada. Tapi memang ada potensi pemilih baru yang sekarang dari DP4 kita sandingkan dengan DPP terakhir termasuk di Lampung. Cek DPT online ini bisa Bapak gunakan, nanti linknya ada di materi saya. Bisa disampaikan kepada keluarga dan konstituen Bapak Ibu sekalian. Ini penting. Nah, selanjutnya selain pemutahiran data pemilih yang sudah dilaksanakan dan sedang berlangsung, kalau pendaftaran peserta partai pemilu ini sudah, Ibu sekalian, partai-partainya yang ada di parlemen itu hanya diverifikasi administrasi yang memenuhi parlemen threshold di DPR RI, lalu yang tidak memenuhi juga selain verifikasi administrasi ada faktualnya, partai-partai baru kita lakukan verifikasi faktual 18 partai politik ya. Jadi berdasarkan Perpu 1 tahun 2022 memang partai politik diberi pilihan terkait dengan nomor urutnya. Jadi bisa menggunakan nomor urut pemilu 2019 ya, bisa juga partai peserta pemilu 2019 ini menggunakan nomor baru mengikuti undian seperti partai-partai yang baru menjadi peserta pemilu tahun 2024. Jadi kalau menggunakan nomor urut yang lama pasti lebih memudahkan pemilih karena frame pengingatannya terhadap partai itu sudah sangat ingat. Lalu yang kedua, logistiknya seperti atribut dan lain sebagainya masih bisa digunakan di pemilu tahun 2024. Selanjutnya tahapan kita yang sedang berlangsung selain pendaftar sudah berlangsung penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan. Nah ini penting juga buat Bapak Ibu sekalian sebagai anggota DPRD. Jadi penetapan jumlah alokasi kursi ini dia sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Penataan daerah pemilihannya sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi penduduk yang di atas 1 juta sampai dengan 3 juta maka kursinya 50. Ini Lampung Tengah ini 50 Pak ya. Anggota DPRD-nya 50 sudah ditetapkan, itu final karena penduduknya di atas 1 juta. Lalu bagaimana penataan daerah pemilihannya? Daerah pemilihan itu penting bagi kami Pak, karena penting juga buat Bapak Ibu sekalian sebagai area tempat
tiga-tiganya ke KPU RI, tapi prioritas kita dapil existing pemilu tahun 2019. Di dapilnya itu yang kami sampaikan ke pimpinan, kita prioritaskan di Lampung Tengah itu dapil yang seperti pada pemilu 2019. Tapi keputusannya ada di KPU RI, seperti itu. Tuh, Pak, terkait dengan daerah pemilihan. Nah, bagaimana daerah pemilihan yang sekarang sedang banyak didiskusikan tentunya di elit politik lah, di Bapak Ibu sekalian, dapil DPRD provinsi dan DPR RI. Karena memang sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita di penataan daerah pemilihan tidak memiliki kewenangan awalnya KPU, karena daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk dapil DPRD provinsi dan DPR RI itu memang sudah terlampir di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 lampiran 3 dan 4. Di sana sudah Lampung untuk DPR RI 2 dapil. Lalu di DPRD provinsi ada 8 dapil. Alokasi kursinya sudah jelas, 85 dibagi di 8 dapil. Tetapi ada upaya JR, NJO ya, Perludem itu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan lampiran 3 dan 4, memberi kewenangan kepada KPU untuk melakukan penataan daerah pemilihan untuk khusus DPR RI dan DPRD provinsi. Nah, berdasarkan itu, Bapak Ibu sekalian, kami KPU provinsi ini kan siapa tahu Bapak Ibu sekalian ingin pindah ke DPRD provinsi ya, biar ada gambaran. Nah, oleh karena itu kami melakukan penataan daerah pemilihan yang diminta oleh KPU RI berdasarkan surat nomor 51. Kami menata daerah pemilihan Bapak Ibu sekalian yang kami sampaikan kepada KPU RI. Pertama, daerah pemilihan existing pemilu tahun 2019. Jadi Lampung Tengah itu dapilnya nggak berubah, tetap satu dapil Lampung Tengah. Jumlah alokasi kursinya 12 dari Lampung Tengah. Nah, lalu alokasi kursi yang berikutnya ada koreksi daerah pemilihan yang kami lakukan koreksi di dapil DPRD provinsi, karena kami ada aplikasi namanya aplikasi untuk Sidapil ya, sistem aplikasi dapil nggak bisa dibohongi, di peta-peta sudah ada semua di sana. Ternyata dapil kita Metro, dapil 3 ya, Pesawaran dan Pringsewu itu meloncat secara integralitas wilayah, dia meloncati Lampung Tengah, Pak. Nah, sehingga hasil koreksi kita dapil 3 ini Metro itu gabung ke Lampung Timur, Pesawaran tetap bersama Pringsewu, karena gabung kemana saja Pringsewu, Pesawaran ke tengah overload, ke selatan overload, ke kota overload, karena prinsip penataan dapil kursinya 3 paling dikit maksimal 12. Nah, untuk DPRD provinsi, dapil Lampung Tengah, kalaupun misalnya ada perubahan dapil DPRD provinsi, itu tetap Lampung Tengah itu berdiri sendiri dapil satu, ya, tetap di dapil sendiri Lampung Tengah. Alokasi kursinya kalau ada perubahan yang ini karena BTP-nya berubah 11 kursi ya, kalau ada opsi kedua, bukan 12 tapi 11 kursi. Nah, berapa jumlah alokasi kursi total Lampung? Kalau kita melihat di data agregat kependudukan kita, ini Lampung ini mengalami penurunan, Pak. Jadi penduduk kita itu menurun signifikan di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Mesuji. Nah, hingga alokasi kursi di dua daerah ini turun 55. Turun 5. Pesawaran 45 jadi 40. Kabupaten Mesuji dari 35 jadi 30. Karena ya kurang tahu, Pak, kalau hasil koordinasi kita, karena kami kan dapat datanya dari Dirjen Kependudukan. Kalau hasil koordinasi kami, saya langsung diskusi dengan Kadis Dukcapil Provinsi, ada indikasi, Pak. Indikasi pertama, karena penataan kependudukan ini, data kependudukan yang digunakan adalah KTP elektronik dan KK, ya, ada masyarakat yang masih memiliki kegandaan identitas kependudukan. Itu yang pertama indikasinya. Yang kedua, ada penduduk yang sudah meninggal dunia karena ahli warisnya tidak melaporkan
ke Disdukcapil setempat, maka pemilih yang sudah meninggal ini masih hidup di data kependudukan kita. Nah, yang ketiga, ada masyarakat yang pindah domisili keluar dari Lampung, terutama dua daerah ini. Nah, yang keempat, masih ada penduduk di Provinsi Lampung yang tidak memiliki KTP elektronik. Masih ada. Nah, 4 hal ini, maka ada penurunan jumlah di angka 2 kita. Jadi sebelumnya di pemilu 2019 itu 9,6 penduduk kita, sekarang 8,9 di angka 2 kita per bulan Oktober 2022. Jadi penataan daerah pemilihan kami itu Provinsi Lampung khususnya 75, dan di uji publik kami memang ditolak oleh partai politik ya, yang terutama lintas fraksi di parlemen ya. Nah, ini sudah kita sampaikan ke KPU RI, dan pada prinsipnya KPU secara kelembagaan ini menjaga situasi ini tetap kondusif, karena selain dia 188 pasal 188 ayat 2 ada jumlah penduduk 7 juta sampai dengan 9 juta, maka kursi yang 75 ada juga harus ada kepastian hukum juga, karena putusan MK itu keluar setelah proses penataan ini sedang berlangsung. Ada namanya pasal 201 bahwa data rakyat pendudukan itu diserahkan 16 bulan sebelum penataan. Nah, ini data penduduk untuk DPRD provinsi belum ada, tapi kita diminta untuk menata dapil. Nah, kita belum memastikan, ya sudah kita sampaikan. KPU RI sedang mengkonsultasikan ini dengan beberapa institusi termasuk Komisi 2 DPR RI. Dapil di Lampung ini, ya, kita mengharapkan tetap existing untuk menjaga situasi kondusivitas di Lampung. Yang existing itu dapil pemilu 2011 untuk DPR RI nya dan DPRD provinsinya. Lalu alokasi kursinya sedang dikonsultasikan, belum bisa kita pastikan apakah dia materi akan buat untuk DPRD kabupaten, apakah dia nanti sama persis di pemilu tahun 2019 85 kursi untuk di provinsi. Tapi untuk Lampung aman, karena penduduknya tidak ada perubahan. Jadi kalau ke provinsi juga tetap 12 kursi lah, ya tetap maksimal. Jadi lebih banyak yang dibagi-bagi di Lampung Tengah kursi DPRD provinsi. Nah, ini tapi 12 Pak, kalau dia existing 12 Pak. Kalau dia ada perubahan karena ada penurunan BBP secara keseluruhan maka 11, tapi sepertinya nanti saya nggak jadi Pak, ini KPU 50 misalnya di DPR tersebut. Kok pada saat rekap ini tinggal 30, saksinya keberatan saja. Nanti akan kita buka pelan yang besar itu, kita cocokkan ya hasilnya. Kalau ini pun masih dikira belum cukup, maka bisa kita ikut surat suaranya satu-satu lagi. Jadi KPU begitu, KPU begitu. Masih bukan masih bukan. Tapi kita yakin bahwa otentisitas perolehan suara ini karena semua proses dilaksanakan terbuka, jadi TPS terbuka di kecamatan terbuka. Nah, setelah perolehan rekapitulasi di kecamatan setelah selesai di seluruh TPS kecamatan, maka akan ada rekap di kabupaten. Jadi dari model DA kecamatan ke model DD kabupaten. Jadi bisa juga kalau ada keberatan di tingkat kabupaten juga bisa dilakukan koreksi oleh KPU kabupaten. Nah, ini rekap. Lalu setelah selesai rekapitulasi, penetapan hasil pemilu dan perolehan kursi calon terpilih anggota DPR semua tingkatan ini akan dilakukan Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah penetapan perolehan suara partai politik di semua tingkatan, maka nanti akan ada waktu 3 hari setelah penetapan, ada nggak upaya uji di Mahkamah Konstitusi Provinsi hasil pemilu. Nah, jika tidak ada, maka 3 hari setelah pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada upaya persisian hasil pemilu, maka KPU kabupaten sudah bisa menetapkan calon terpilih ya, dan penetapan juga alokasi kursi yang diperoleh oleh kabupaten politik. Nah,
Jadi sistem pemilu kita kalau kita kan sampai hari ini kalau misalnya ada upaya GR di Mahkamah Konstitusi, ya kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi hari ini kita proposal terbuka. Sebenarnya kalau kita lihat substansi upaya JR ini sebenarnya 2008 sudah pernah dilakukan oleh tetapi undang-undangnya sudah berbeda. Kalau sekarang undang-undang 7 untuk pemilu, kalau dulu bukan undang-undang 7, tapi substansi sistem pemilunya itu sudah pernah ada upaya JR dan ditolak di 2008. Nah, kami juga sedang menunggu bersama kami. Tapi sampai hari ini kita proporsional terbuka dan dapil ini 9 Februari akan ditetapkan. Lalu kalau misalnya ada upaya perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka setelah putusan, ya apa putusannya, kalau tidak ada dilakukan penghitungan atau PSU, maka 3 hari kemudian KPU sudah bisa menetapkan jumlah kursi yang diperoleh partai politik dan calon terpilih. Tapi kalau misalnya ada PSU atau ada hitung ulang perintah dari Mahkamah Konstitusi, maka akan itu dilakukan terlebih dahulu oleh KPU di semua tingkatan. Nah, selanjutnya pengucapan sumpah janji calon terpilih sesuai Pak dengan masa jabatan Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk DPR dan DPD 1 Oktober 2024, Presiden itu 20 Oktober. Nah, selanjutnya selain tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, KPU menggunakan aplikasi Pak. Jadi aplikasi kita ini bisa diakses. Jadi ada Sirekap, Silog, Silon, Sidakap, Siapa, Sidapil, Sidalin dan Sipol. Termasuk pencalonan nanti menggunakan sistem pencalonan calon. Jadi dokumen-dokumen hard copy yang nanti diurus oleh LO Parpol itu semuanya diupload di Silon. Nah, ini data-data tambahan Pak. Lalu data tambahan halaman berikutnya. Data-data tambahan ya biar menjadi gambaran. Saya bacakan yang di data saya terus. Nah, Lampung Tengah ini jumlah pemilih kita ini sebanyak 1.014.611. Nah, ini hasil sinkronisasi DP4 dan DPP terakhir. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pengurangan, ada penambahan. Tidak banyak kalau nanti pasca dilakukan pemutahiran oleh KPU Kabupaten Kota. Lalu selanjutnya di Kabupaten Lampung Tengah jumlah TPS kita di proyeksi TPS kita di Lampung Tengah sebanyak dari 27.309 sebanyak 4.223 TPS. Ya, 4.223 ya paling banyak di Provinsi Lampung. Tapi rinciannya nanti di kabupaten kota. Setiap dapil ini berapa TPS bisa diakses di kabupaten kota. Nanti TPS-nya paling banyak. Lalu penyelenggara badan eto kita di Lampung Tengah juga paling banyak. Jadi PPK kita ada 140 di Lampung Tengah. Ini paling banyak. PPS kita di Lampung Tengah itu sebanyak 933, belum nanti plus sekretariat. Nah, jumlah alokasi kursi sama, Lampung Tengah tidak ada perubahan, 50 kursi berdasarkan DHK 2 kita terbaru. Lalu penduduknya di sana 1.367.335 di Lampung Tengah. Nah, ini peta daerah pemilihan. Daerah pemilihan yang disampaikan oleh KPU Lampung Tengah. Lanjut halaman berikutnya. Ada 3 rancangan daerah pemilihan ini. Opsi 1, lalu ada opsi 2, ada opsi 3. Tetapi opsi-opsi ini hasil uji publik KPU Lampung Tengah. Kita sampaikan kepada pimpinan KPU RI di Lampung Tengah. Prioritas kita adalah dapil existing pemilu 2019. Tapi keputusannya ada di KPU RI. Jadi seperti dapil Bapak Ibu sekalian, biar tidak
Lalu peserta pemilu kita selanjutnya, ini pasti partai bapak-bapak ibu sekalian ya, kalau ada partai baru, ya, inilah apa namanya 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024. Jadi memang kompetitornya lebih banyak Pak, pesertanya semakin banyak partai politik kita. Lalu selanjutnya, nah, bakal calon DPD kita 20 orang, nama-namanya 20 orang, incumbent 4 daftar, ada yang baru 16 orang ya, pernah menjadi calon DPD 2019, ada juga yang terbaru. Lalu persyaratan bakal calon ini sama Pak, jadi kalau calon anggota DPRD ya Bapak Ibu saya lebih paham ini sama seperti pemilu 2019, tidak ada perubahan, hanya ada apa namanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan narapidana korupsi. Jadi kalau dulu setelah dia keluar narapidana ini sifat umum, tidak ada khususan, dia hanya mengumumkan ke publik bahwa dia mantan narapidana yang tidak berulang-ulang. Itu ada keterangan dari Dewan Pers ya, disampaikan kepada KPU. Nah, kalau sekarang yang khusus mantan narapidana korupsi, dia harus 5 tahun dulu. Jadi setelah dia keluar dari lembaga kemasyarakatan dan bukan keluar bersyarat, tapi keluar sudah bebas murni, maka 5 tahun kemudian dia baru bisa mencalonkan sebagai calon anggota legislatif. Ini keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Tapi yang lain sama persis seperti pemilu tahun 2019 ya Pak. Halaman terakhir. Halaman terakhir. Nah ini Pak yang penting tadi. Sekarang kan konstituen harus bisa memastikan masuk atau tidak menjadi daftar pemilih melalui Android. Nah, jadi cek Android ini. Nah, yang terakhir terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mohon maaf ini sekedar apa namanya memberikan informasi, bukan mendului Bapak Ibu sekalian, ini senior semua ini. Apa namanya menyampaikan informasi proses tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Selamat berjuang Pak. Pasti ini kayaknya mayoritas akan berkompetisi lagi. Mudah-mudahan perjuangannya berhasil, ya, bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekwan dan Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara narasumber dari KPU Provinsi Lampung, serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan dapat berkumpul di tempat ini dalam acara penutupan bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah lebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Lembaga Kementerian dan Pengabdian kepada masyarakat dan para pihak LP 3M Universitas Muhammadiyah Lampung yang telah bersedia bekerja sama dengan kami dalam rangka menyelenggarakan bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Hadirin yang saya hormati, semua tahapan bimbingan teknis dari hari Kamis sampai hari ini Jumat telah selesai. Hari ini Sabtu telah selesai kita laksanakan dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan
Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dan peroleh selama pelaksanaan bimbingan teknis pendalaman tugas ini dapat kita terapkan dalam pelaksanaan tugas-tugas kita nanti, sehingga ke depan tugas pokok dan fungsi DPRD semakin meningkat, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Atas nama pimpinan DPRD, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara wakil ketua dan anggota DPRD yang telah mengikuti bimbingan teknis ini dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa hal ini yang sudah saya sampaikan, dan dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Sabtu 4 Februari 2023, bimbingan teknis peningkatan kapasitas tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023